Bab 831, Warisan Gunung Merak Suci. Jiang Chen tidak bisa menghindari tatapan antusias Kaisar Pifao, jadi dia tersenyum dan menjawab dengan jujur, aku bisa mencobanya. Padahal saya tidak akan bisa menjamin tingkat keberhasilannya. Plus, pil ini sangat berharga sehingga perlu waktu lama untuk mengumpulkan bahan-bahannya lagi jika gagal. Petik 2. Jiang Chen meninggalkan dirinya beberapa kelonggaran untuk jatuh kembali. Kaisar Pifao menghela nafas, jenius. Apa jenius? Memikirkan bahwa tempat yang dipenuhi dengan keberuntungan sebagai ibu kota Feluriam saya akan kekurangan kejeniusan kemampuan Anda selama ini, tetapi tempat yang terlupakan seperti Myriad Domain akan menghasilkan satu. Tidak peduli seberapa kuat tuanmu, dia tidak akan bisa membentuk seorang jenius sepertimu jika kamu sendiri tidak memiliki bakat yang luar biasa. Ini adalah upaya gabungan dari metode ketuhanan tuanmu dan bakat luar biasamu sendiri yang membuatmu menjadi jenius yang bersinar seperti sekarang ini. Ada banyak anak muda di Feluriam Capital, tetapi belum pernah ada orang yang menerima pujian setinggi itu dari Kaisar Pifao sampai sekarang. Ini bukan lagi hanya pujian sederhana, tetapi pujian yang datang dari lubuk hatinya. Tiba-tiba, mata Kaisar menjadi bertekad seolah-olah dia baru saja mengambil keputusan tentang sesuatu. Jiang Chen, harus kuakui bahwa aku belum menceritakan semuanya padamu sebelumnya. Sekarang, saya percaya bahwa saya tidak perlu ragu lagi. Saya ingin memberi Anda warisan Gunung Merak Suci setelah 10 tahun berakhir. Petik 2. Apa? Jiang Chen terkejut, kamu memberikannya kepadaku setelah 10 tahun. Ya, Kaisar Pifao mengangguk. Kamu dan aku tidak perlu berbagi hubungan murid utama. Yang perlu Anda lakukan adalah menerima warisan Gunung Merak Suci. Petik 2. Jiang Chen tercengang. Tapi kenapa? Ekspresi Kaisar Pifao serius. Kekacauan besar akan datang, dan kekayaan Gunung Merak Suci akan menentukan nasib Feluriam Capital. Pada gilirannya, takdir Feluriam Capital juga menentukan nasib seluruh wilayah manusia. Saya telah berkenalan dengan banyak orang dalam hidup saya dalam upaya untuk menemukan seseorang dengan takdir yang besar untuk mewarisi Gunung Merak Suci saya, dan Anda adalah mutiara paling terang yang saya temukan. Saya memiliki perasaan bahwa warisan Gunung Merak Suci akan diwariskan untuk selamanya jika ada di tangan Anda. Tidak ada orang lain yang bisa memenuhi harapan saya. Melihat mata tulus Kaisar Pifao, Jiang Chen tahu bahwa Kaisar Agung ini tidak bercanda dengannya. Kenyataannya, Jiang Chen sangat terkesan dengan Kaisar Merak. Bagaimanapun, Kaisar telah dilahirkan dengan mata yang melihat yang memungkinkan untuk melihat nasib orang lain. Bahkan orang-orang di sekitarnya belum membuat koneksi ketika dia mencapai terobosannya di bawah pohon berharga dari Rossi Daun saat itu. Kaisar Pifao adalah satu-satunya yang sangat yakin bahwa dia terhubung dengan fenomena luar biasa itu. Selain itu, kecurigaannya cukup beralasan dan bukan tebakan kosong dengan cara apapun. Jiang Chen sendiri tahu tentang kekayaannya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang selamat dari bencana alam dan bahkan mampu bereinkarnasi dengan ingatan penuh tidak memiliki keberuntungan sama sekali? Tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki kekayaan besar bisa mencapai reinkarnasi. Jangan menolakku begitu cepat, teman muda. Gunung Merak Suci membutuhkan keberuntungan Anda, tetapi Anda juga membutuhkan Gunung Merak Suci untuk membuka jalan Anda ke masa depan. Anda mengerti alasan mengapa perjalanan Anda begitu berbatu, bukan? Kata-katanya mengenai paku di kepala dan membungkam Jiang Chen sepenuhnya. Tentu saja Jiang Chen tahu alasannya. Ada banyak alasan, tetapi semuanya dapat diringkas dalam satu alasan utama. Latar belakang dan titik awal Anda terlalu rendah, dan pelindung serta kekuatan Anda juga terlalu lemah. Sekte peringkat keempat Regal Pil Palace mungkin merupakan kekuatan peringkat teratas di Myriad Domain, tetapi perlawanan sia-sia bahkan bagi mereka ketika bencana besar tiba. Kata-kata Kaisar Pifao sangat langsung. Dia melanjutkan, hukum bertahan hidup di dunia Dao bela diri bisa kejam atau baik tergantung pada sudut pandang Anda, tetapi sebelum sudut pandang dapat dibuat, itu harus memiliki fondasi kekuatan di bagian bawah. Gunung Merak Suciku mungkin bukan kekuatan terkuat di wilayah manusia, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa itu adalah salah satu yang terkuat. Jiang Chen juga tidak bisa membantah hal ini. Itulah sebabnya Gunung Merak Suci membutuhkanmu, dan kamu juga membutuhkan Gunung Merak Suci. Kaisar Pifao memandang Jiang Chen dengan antusias. Jika aku menyebutmu tuan muda dari Gunung Merak Suci, maka tidak peduli seberapa besar ibu kota surgawi abadi atau sekte langit Ninesun membencimu,
tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan wajah mereka di ibu kota Feluriam dan mengancam kesejahteraanmu. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menelan semua kebencian mereka dan hidup dengan itu. Kaisar Pifau bukanlah seorang ahli yang memperindah manfaat kekuatan dengan pikiran tunggal, dan itulah juga mengapa kata-katanya semakin menggerakkan Jiang Chen. Itu adalah kebenaran. Sudah lama sejak dia mulai berkultivasi, dan meskipun Jiang Chen penuh dengan keberanian dan kemampuan dan menyebabkan gelombang besar kemanapun dia pergi, dia tidak dapat disangkal lemah dalam menghadapi kekuatan sejati. Yang mulia, saya hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya atas cinta besar yang Anda tunjukkan kepada saya. Namun, beban warisan begitu berat. Bagaimana jika saya gagal untuk menegakkan tanggung jawab ini? Bukankah itu pengkhianatan terhadap kepercayaan Anda? Anda tahu tentang kepala istana Regal Pil, dan Qi, yang melihat potensi dalam diri saya seperti yang Anda lakukan. Pada akhirnya, saya tidak dapat menyelamatkan sekte saya dari kehancuran, dan kepala istana dan Qi sendiri masih hilang. Meskipun saya bukan penyebab kehancuran istana Regal Pil, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa saya, seorang murid istana Pil Regal, tidak dapat membalikkan keadaan dan menyelamatkan sekte saya dari kehancuran. Petik 2. Penghancuran Regal Pil Palace memang bukan salah Jiang Chen. Sekte Langit Ninesuns dan Ibu Kota Surgawi Abadi telah lama mengatur rencana mereka untuk menemukan Kaisar Featherflight. Dari saat Kaisar Featherflight melarikan diri ke Myriad Domain, dia hampir pasti telah membuat Myriad Domain menjadi tragedi. Tapi dia masih tidak bisa membebaskan dirinya dari rasa bersalah yang menghancurkan istana Pil Regal. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menyelamatkan sekte meskipun kepala istana dan Qi sangat mempercayainya. Jiang Chen juga tahu ini. Lagi pula, dia baru saja memasuki istana Regal Pil sebelum bencana menimpa mereka. Ada begitu sedikit waktu sehingga dia menjadi kuat sama sekali. Jelas tidak realistis untuk berharap bahwa seorang ahli ranah asal bisa tumbuh cukup kuat untuk menyaingi sekte peringkat pertama hanya dalam beberapa tahun. Rasa bersalah dan penyesalan inilah yang mendorong Jiang Chen untuk melakukan banyak hal untuk istana Pil Regal. Dia rela menerjang banyak bahaya dan melakukan perjalanan jauh dari Great Scarlet Mid Region ke Feluriam Capital untuk mencari teman sektenya. Dia bahkan melawan rumah bangsawan peringkat 9, keluarga Sikau dari Feluriam Capital untuk menyelamatkan teman sektenya. Berbicara secara logis, Jiang Chen seharusnya merasa kewalahan dengan kegembiraan atas bantuan Kaisar Pifau yang menghujaninya dengan tawaran warisannya. Tapi yang dia rasakan hanyalah beban berat yang mengancam akan meremukkan punggungnya. Bukannya dia takut memikul beban ini. Dia hanya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang mempercayainya lagi. Pengalamannya di istana Regal Pil telah memberikan sedikit bayangan di hatinya. Kaisar Pifau menghela nafas pelan, teman muda, hanya masalah waktu sebelum benua jurang surgawi jatuh ke dalam kekacauan. Lupakan Regal Pil Palace, bahkan peluang bertahan hidup Feluriam Capital saat ini tidak diketahui. Saya tidak mendorong Anda untuk mencapai sesuatu dengan mempercayakan Anda warisan ini. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah pilihan terbaik dari semua kandidat yang dapat saya percayakan ini. Ketika kekacauan tiba, dunia akan hancur, dan tidak ada yang akan terhindar dari bencana besar. Bahkan saya tidak bisa mengatakan masa depan benua Divine Abyss, dan apakah itu akan menyambut era pemulihan baru ketika kekacauan berlalu. Petik 2. Para ahli, bahkan mereka yang berada di tingkat Kaisar Agung, pada akhirnya tidak maha kuasa. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan secara akurat karena takdir bukanlah sesuatu yang mudah diprediksi. Meskipun ada seni hebat yang dapat memprediksi beberapa jejak masa depan, itu tidak mungkin untuk menghasilkan gambaran keseluruhan. Kaisar Merak tidak bisa melakukannya, dan bahkan mereka yang 10 kali lebih kuat dari Kaisar Merak pun tidak bisa melakukannya. Bahkan ayah Jiang Chen dari kehidupan masa lalunya, Kaisar Surgawi yang memerintah atas dunia surgawi yang agung, tidak dapat memprediksi segalanya. Pepatah bahwa dao surga tidak dapat diprediksi sama sekali bukan kata-kata kosong. Jiang Chen bisa melihat ketulusan dan harapan besar di mata Kaisar Pifau. Dia merasa seperti akan melakukan dosa jika dia menolak Kaisar. Jiang Chen ragu-ragu untuk sementara waktu. Yang mulia, masalah ini terlalu penting. Tolong beri saya waktu untuk berpikir sebelum membuat keputusan. Kaisar Pifau menggelengkan kepalanya. Jiang Chen, kamu bagus dalam hampir semua hal, tetapi ada satu hal kecil yang kamu kurang dari seorang anak muda. Apa? Jiang Chen tampak terkejut.
Keberanian dan kekuatan, kata Kaisar Pifao acuh tak acuh. Aku tidak tahu apakah gurumu telah memberitahumu ini sebelumnya. Saya dapat melihat 1000 talenta dalam diri Anda, tetapi Anda tidak memiliki keberanian yang teguh dan dorongan yang kuat dari seorang anak muda ketika datang ke hal-hal penting seperti itu. Jika seorang anak muda lihai dan berhati-hati seperti kita orang tua, itu akan menjadi dewasa jika dikatakan dengan baik, tetapi kurang semangat jika tidak terus terang. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Pifao mengkritik Jiang Chen. Jiang Chen terdiam. Dia tidak dapat menyangkal bahwa semua yang dia lakukan adalah hasil dari perencanaan yang matang sejak dia bereinkarnasi sebagai putra seorang adipati di Kerajaan Timur. Meskipun kadang-kadang dia melakukan hal-hal impulsif, itu tidak pernah merupakan hasil dari kepastian mutlak bahwa dia akan tampil lebih dulu. Bukan karena Jiang Chen benar-benar kurang berani. Itu hanya mimpi buruk yang merupakan penghancuran alam suci selama kehidupan masa lalunya telah menanamkan dalam dirinya pola pikir kehati-hatian yang tidak disadari. Lagi pula, barang-barang yang dibawanya begitu berat sehingga setiap kesalahan langkah dapat mengakibatkan hilangnya semua yang telah ia bangun untuk dirinya sendiri. Dia tidak mampu untuk kehilangan bahkan sekali. Meskipun Jiang Chen tidak tahu mengapa pesawat surgawi telah hancur selama kehidupan masa lalunya, dia yakin bahwa itu tidak terjadi tanpa alasan. Reinkarnasinya di tempat ini juga bukan tanpa alasan. Mungkin musuh ayahnya adalah orang yang membawa bencana kali ini. Oleh karena itu, sebagai putra ayahnya, dia tidak boleh ceroboh meskipun dia telah bereinkarnasi ke tubuh baru. Jika para pembudidaya pesawat surgawi menemukannya lagi, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya 1000 kali lipat. Jiang Chen tidak pernah memberikan perhatian serius pada pola pikirnya saat ini, tetapi itu telah menjadi alam bawah sadarnya. Ketika ini ditunjukkan oleh Kaisar Pifao secara langsung, Jiang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia sedikit terlalu berhati-hati, dan sedikit terlalu kurang dalam kesombongan dan kecerobohan yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda. Dia telah mempertahankan profil rendah selama ini dan tidak mau melibatkan dirinya dalam konflik. Dia ingin menjaga dirinya sendiri dan diam-diam berkultivasi ke titik di mana dia memiliki kekuatan untuk menyelidiki sebab dan akibat dari insiden kehidupan masa lalunya itu. Tetapi semakin dia mencoba melarikan diri, semakin dia mencoba melepaskan ikatan, semakin dia berlari lebih dulu ke hal-hal itu. Jiang Chen, saya mungkin tidak tahu apa yang Anda coba hindari, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari bahaya ketika kekacauan tiba. Dunia berubah seperti air pasang, dan tidak ada yang bisa menahan alirannya yang dahsyat. Tidak masalah apakah Anda baik atau buruk, benar atau jahat. Semua orang akan ditarik dalam semua sama. Jadi jika Anda tidak bisa menghindarinya, mengapa tidak bertemu langsung? Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda telah melepaskan bakat-bakat luar biasa Anda dengan menyimpannya hanya untuk diri Anda sendiri? Kata-katanya berdering begitu keras di samping telinga Jiang Chen bahkan orang tuli pun mungkin bisa mendengarnya. Jiang Chen tidak bisa berkata-kata pada akhirnya. Bab 832, Berita tentang Ling Huier. Meskipun Kaisar Pifao tidak mengkritik Jiang Chen, kata-katanya masih mengandung sedikit teguran. Seperti yang terjadi, Jiang Chen tidak bisa benar-benar membantahnya. Dia benar-benar sedikit egois di area itu, sedikit egois. Dia harus mengakui bahwa dia tidak pernah berpikir untuk memikul nasib seluruh sekte di pundaknya. Dia bahkan tidak terlalu memikirkan untuk memikul nasib rakyat jelata. Jiang Chen belum mencapai pencerahan tingkat seperti itu. Faktanya, di dunia bela diri Dao, mereka yang memperoleh pencerahan seperti itu jumlahnya sangat sedikit. Ye Chonglou, Kepala Istana dan Qi, Kaisar Pifao, mereka adalah satu-satunya yang mencapai tingkat itu di antara semua yang pernah ditemui Jiang Chen. Hanya saja, kekuatan Ye Chonglou sedikit kurang meskipun niat baiknya. Di sisi lain, Kepala Istana dan Qi memiliki cita-cita besar, tetapi kekuatan dan fondasi Istana Regal Pil membatasi kemungkinannya. Status Kaisar Merak ditinggikan. Dia, sayangnya, pada usia lanjut, dan telah datang untuk merasakan dan memahami Dao Surga. Dia segera akan menerobos ke tahap yang lebih tinggi. Ketika dia melakukannya, dia tidak akan bisa tinggal di Velurium Capital. Jiang Chen tetap diam, namun pikiran menyerbu hati dan pikirannya. Faktanya, Kaisar Pifao adalah tipe orang yang sama dengan ayahnya dari kehidupan sebelumnya, Kaisar Surgawi. Jiang Chen yakin bahwa jika ayahnya bisa melihatnya sekarang, dia pasti tidak akan menyukai anak yang berhati-hati terhadap suatu kesalahan. Terus terang,
Kaisar Surgawi adalah penguasa yang heroik, aspirasi yang besar dan semangat yang berani. Kalau tidak, dia tidak akan rela mengorbankan nasib dan kekuatannya sendiri untuk memperbaiki Sun Moon Divine Pill demi putranya, merusak tatanan alam dalam prosesnya. Jiang Chen hanya malu jika dia diangkat sebagai perbandingan. Kata-kata Kaisar Pifao bergema di benak Jiang Chen seperti dering lonceng pagi, retak, menghancurkan belenggu hatinya, lapis demi lapis. Rantai yang mengikat hatinya, belenggu yang terkubur jauh di dalam, hancur dan hancur satu demi satu. Tiba-tiba, kilatan spiritual melesat di dalam lautan kesadaran Jiang Chen. Seolah-olah di permukaan laut yang tenang, gelombang tiba-tiba naik di permukaan segel dalam kesadaran Jiang Chen. Turbulensi itu sangat kecil, tetapi Jiang Chen jelas merasakannya. Dan pada saat itu, dia sepertinya merasakan perasaan yang akrab, aura Kaisar Surgawi. Perasaan itu hampir tak terlihat, menghilang dalam sekejap dari lautan kesadarannya. Namun, kilatan itu seperti kilat yang menerangi pikiran Jiang Chen, langsung menghancurkan semua bebannya. Ayah, Jiang Chen sekarang yakin segel ini terkait dengan ayahnya. Itu selalu merupakan tebakan yang mengganggu, tetapi dia benar-benar yakin sekarang. Pada saat itu, semangat Jiang Chen jernih dan tenang. Rantai yang menahannya menghilang dengan jejak, dan dia dipenuhi dengan semangat dan energi. Bimbingan yang mulia memungkinkan kilasan wawasan tiba-tiba untuk junior yang rendah hati ini. Karena yang mulia telah memberikan bantuan seperti itu kepada saya, tidak sopan bagi saya untuk menolak. Mata Jiang Chen sangat jernih saat dia menghadapi Kaisar Merak. Kegembiraan terpancar di wajah Kaisar Pifao. Bagus sekali, anak baik. Masuk akal dan perseptif, Anda memang seseorang yang layak dirawat, jenis penerus yang saya cari. Petik 2. Setelah menyerahkan Gunung Merak Suci kepadaku, bukankah yang mulia takut murid pribadimu akan menolak untuk mematuhinya? Bahwa 4 raja besar di bawah Anda akan menolak untuk mematuhi. Bagaimana dengan Tuan Klan? Petik 2. Kaisar Pifao menjawab dengan senyum tipis, karena saya menyerahkannya kepada Anda, itu adalah sesuatu yang harus Anda selesaikan dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan Anda. Apa? Tidak merasa sanggup? Jiang Chen tersenyum. Yang mulia memang mahir mendorong seseorang untuk bertindak. Kaisar Pifao tertawa terbahak-bahak. Katakan padaku, apakah kamu percaya diri? Itu akan tergantung pada seberapa banyak kebebasan yang ditinggalkan yang mulia dariku. Wajah Kaisar Pifao tegas. Karena aku menyerahkannya padamu, maka tentu saja kamu yang akan membuat keputusan. Saya tidak akan membatasi Anda. Bahkan jika kamu membalikkan semua yang ada di kepalanya, bahkan jika kamu membalikkan Gunung Merak Suci, aku pasti tidak akan mengucapkan setengah kata selama kamu terlihat bisa. Baik sekali. Jiang Chen sangat gembira dengan janji itu. Teguran yang mulia hari ini telah membebaskan jiwa kepahlawananku. Karena yang mulia memberi saya kebebasan penuh, saya sekarang sepenuhnya siap untuk apa yang akan datang. 10 tahun, 10 tahun, Jiang Chen diam-diam merenungkan kata-kata, 10 tahun. Belum 10 tahun sejak dia muncul di dunia ini. Pada saat itu, dia telah pergi dari tempat kecil seperti Kerajaan Timur sampai ke Velurium Capital, mengguncang dunia di belakangnya. 10 tahun kemudian, apa yang akan menghentikannya menuju puncak dan mendominasi wilayah manusia? Jiang Chen tidak pernah kekurangan kepercayaan diri. Dia tidak pernah membiarkan keberanian dan aspirasinya mengalir bebas, tetapi itu karena takut akan konsekuensinya, bukan karena dia kekurangan keduanya. Setelah membuang pengekangan dan belenggu hatinya, Jiang Chen langsung merasa dirinya rileks. Dia sekarang penuh dengan aspirasi besar. Jika seseorang memberi seorang kultivator 10 tahun, mungkin dia hanya akan maju 1 atau 2 tingkat di alam yang sama. Namun, 10 tahun bagi Jiang Chen sama dengan 100 tahun bagi orang lain, bahkan mungkin 1000 tahun. Lagi pula, sejak debutnya, dia telah menempuh jalan dalam beberapa tahun singkat yang orang lain perlukan beberapa ratus tahun untuk bepergian. Oleh karena itu, 10 tahun mungkin menjadi kendala yang mendesak, tetapi Jiang Chen tidak percaya itu adalah tanggung jawab yang terlalu berat untuk dia tanggung. Haha, nak, jika aku tidak mendorongmu, apakah kamu akan dipenuhi dengan motivasi sebanyak ini? Kaisar Besar tertawa terbahak-bahak. Setelah kontes kali ini, terus sembunyikan kekuatanmu dan tunggu waktumu. Anda harus menjadi pusat perhatian setelah pagoda Velurium ditutup. Kemudian, saya akan menyatakan Anda sebagai penerus saya.
Anda harus menyadari bahwa pertemuan Pagoda Velurium akan memiliki konsekuensi yang luas untuk ibu kota. Ketika saatnya tiba, Anda harus memikul jubah Tuan Muda Gunung Merak Suci. Apakah Anda melakukannya sebagai Pilmaster Zen atau sebagai Jiang Chen? Petik 2. Menjadi Tuan Muda Gunung Merak Suci menyiratkan bahwa Jiang Chen secara resmi akan memasuki inti ibu kota, dan secara resmi bersaing dengan penerus kaisar besar lainnya. Hanya yang terkuat yang bisa menjadi master sejati ibu kota. Kaisar Pifao misalnya, telah menjadi orang nomor satu yang tak tergoyahkan selama 3.000 tahun. Pada saat itu, kamu akan memiliki pembenaran yang tepat untuk memobilisasi kekuatan Gunung Merak Suci. Tidak akan ada masalah bahkan jika Anda ingin menggunakan Gunung Merak Suci untuk membangun kembali Istana Pil Regal, mencari ayah Anda, atau bahkan mencari sesama anggota sekte Anda. Bahkan mendeklarasikan perang terhadap Eternal Celestial Capital tidak berada di luar kemungkinan. Sesuatu berkedip di wajah Jiang Chen, tapi dia masih segera menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Menyatakan perang di ibu kota surgawi abadi bukanlah masalah yang mendesak untuk saat ini, dan aku juga tidak membutuhkan kekuatan Gunung Merak Suci. Mengenai membangun kembali Istana Pil Regal, itu sebenarnya sesuatu yang bisa saya pikirkan. Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa menggunakan kekuatan Gunung Merak Suci untuk berperang di ibu kota surgawi abadi akan sedikit berlebihan. Dia tidak ingin memberi orang lain makanan untuk gosip. Haha, kamu jujur dan lugas, itu hal yang paling aku suka dari kamu. Tentu saja, bukan tidak mungkin bagi Gunung Merak Suci untuk berperang melawan ibu kota surgawi abadi. Satu-satunya hal yang diperlukan adalah alasan yang sesuai. Jika itu karena Istana Pil Regal, maka Anda akan menggunakan status publik Anda untuk pertengkaran pribadi. Itu akan sedikit rendah dan tidak berprinsip. Tetapi jika karena alasan lain, bukan tidak mungkin untuk bertarung melawan ibu kota surgawi abadi. Kaisar Pifao tertawa terbahak-bahak. Baiklah, janjimu hari ini membuatku lega. Adapun duel melawan Pilvire City, Anda harus mempersiapkan diri sedikit pula. Apakah Anda berencana melakukannya di Gunung Merak Suci saya atau Anda akan kembali ke Menara Taiyuan? Aku akan kembali ke Menara Taiyuan. Suasana hati Jiang Chen setelah meninggalkan Gunung Merak Suci jauh lebih riang. Dia telah membuang semua kekhawatiran yang membebani pikirannya. Dia menyadari bahwa hidupnya memang sedikit terkekang dan tertahan sebelumnya. Dia telah dibatasi oleh segala macam hal. Untuk menangani masalah menggantikan orang lain, dia telah jatuh ke dalam lingkaran setan yang terlalu berhati-hati. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan atau bertindak bebas dan tidak terkendali, mengikuti keinginan hatinya. Terus terang, tangannya telah diikat oleh keadaan. Hanya saja, tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia, apa gunanya. Hampir setiap hal buruk yang bisa terjadi tetap saja terjadi. Kalau begitu, kenapa dia masih terus seperti itu? Seperti yang telah diperingatkan Kaisar Pifao, dia mungkin juga hidup seperti yang dia inginkan, menjalani hidupnya sedikit lebih berani, sedikit lebih riang. Segala sesuatu di Menara Taiyuan adalah seperti yang dia tinggalkan, terlepas dari bisnis yang menjadi jauh lebih berkembang. Setiap sudut setiap lantai ramai dengan aktivitas. Kakak senior, Sentrivire bergegas ke sisinya tiba-tiba. Kamu sudah keluar dari pengasingan. Jiang Chen mengangguk. Melihat Sentrivire semakin dewasa dari hari ke hari, sudah mampu memimpin menara sendirian, merupakan sumber kepuasan yang besar baginya. Dia mengangguk ketika dia melihat yang terakhir ingin mengatakan sesuatu padanya. Ayo masuk ke dalam. Sentrivire mengikuti Jiang Chen ke kamar pribadi. Apa masalahnya? Jiang Chen bertanya. Kakak senior, Anda mengatakan kepada saya untuk memperhatikan keberadaan saudari junior Ling Huier terakhir kali, jadi saya terus mengirim orang untuk menanyakan dan menyelidiki di mana-mana. Kami menemukan petunjuk beberapa hari yang lalu. Oh, mata Jiang Chen tiba-tiba bersinar terang. Dia sudah lama berada di Velurium Capital. Ling Huier dan Ling Su seharusnya sudah tiba sekarang. Hanya saja, karena berbagai alasan, Jiang Chen belum menemukannya sejauh ini. Jika Ling Su dan Ling Huier mampu melewati blokade ibu kota surgawi abadi, maka mereka pasti telah datang ke ibu kota Velurium. Itu adalah kesepakatan mereka dengan Jiang Chen. Bahkan jika adik perempuan Ling sudah berada di Velurium Capital, dia tetap tidak akan menyangka bahwa kamu adalah Master Menara Taiyuan. Jadi mereka tidak akan datang ke sini sendiri. Dugaan saya adalah, jika mereka sudah ada di sini, mereka seharusnya berbaur dengan para pembudidaya pengembara.
Itu sebabnya saya mengirim banyak informan untuk mengawasi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para kultivator pengembara. Kemarin pagi, seseorang mengirim berita bahwa di tempat berkumpulnya para pembudidaya pengembara di bagian utara kota, mereka melihat seorang pria dan seorang wanita yang agak mirip dengan deskripsi saudari Junior Ling. Petik 2. Apakah dia masih di sana? Ini membangkitkan minat Jiang Chen. Ling Huier memiliki sifat yang sangat khas. Pemandangan dadanya sendiri agak mencolok. Sifat ini sangat jelas. Fitur wajah bisa diubah atau ditutupi, tapi dia tidak bisa mengecilkan asetnya di area tertentu. Kami tidak memiliki berita lebih lanjut untuk saat ini. Yang mengatakan, saya sudah mengirim lebih banyak orang ke sana. Ketika semuanya sudah beres di sini, saya telah merencanakan untuk pergi ke sana sendiri. Sen Trivire tahu bahwa setiap anggota sekte Istana Pil Regal sangat penting saat ini. Ling Huier adalah orang yang sangat penting bahkan di antara mereka. Saat itu di Regal Pil Palace, banyak anggota sekte telah bergosip tentang hubungan antara Jiang Chen dan Ling Huier. Sen Trivire tentu saja mengetahui rumor tersebut, jadi dia hanya menganggap Ling Huier sebagai istri kakak laki-lakinya Jiang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak memasukkan informasi ini ke dalam hati? Bab 833, Pasangan Ayah dan Anak Ling. Jiang Chen dapat melihat bahwa Sen Trivire sudah cukup mengabdi pada tugas yang ada. Namun, dia masih merasa agak bersalah ketika dia mengingat bantuan tanpa pamrih Ling Bier di Myriad Domain. Dunia adalah tempat yang besar, siapa yang tahu di mana Ling Bier berakhir. Namun, ayah dan saudara perempuannya telah datang ke Velurium Capital dan dengan demikian menjadi tanggung jawabnya. Dia berkewajiban untuk merawat mereka dan, dengan hati nurani yang baik, tidak bisa membiarkan bahaya apapun menimpa mereka. Itu bukan hanya tanggung jawab terhadap rekan dari sekte yang sama, melainkan semacam tanggung jawab terhadap gadis yang telah menyelamatkan hidupnya. Trivire, ayo kita pergi sekarang. Aku akan ikut denganmu. Jiang Chen tidak bisa duduk diam. Dia ingin membawa dua ayah dan anak Ling ke Menara Taiyuan segera untuk memastikan keselamatan mereka. Mereka sudah ada di sini di ibu kota. Meskipun penegakan hukum cukup mahir, itu masih merupakan jenis tatanan sosial yang dimakan atau dimakan di antara para pembudidaya yang berkeliaran. Mempertimbangkan tingkat kultivasi Ling Su dan Ling Huier, cepat atau lambat mereka pasti akan berakhir di posisi yang tidak menguntungkan. Terletak di bagian utara kota, distrik Laut Azure adalah tempat yang terkenal dengan populasi pembudidaya pengembara. Setidaknya 2 atau 300 ribu pembudidaya berkeliaran di jalan-jalannya setiap hari, dengan lebih dari 1 juta pada waktu tersibuknya. Itu adalah surga bagi para pembudidaya pengembara, yang sengaja dibuat oleh Velurium Capital sendiri untuk melayani seperti itu. Lokal dirancang untuk menjadi area aktivitas bagi para pembudidaya ini. Di sini, para kultivator dapat berkultivasi, menjalankan bisnis, menjalankan misi, menghibur diri sendiri, dan melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan. Ada anggur tanpa akhir di sini, wanita yang tak terhitung jumlahnya, dan uang tak terbatas yang bisa diperoleh. Dengan demikian, para pembudidaya pengembara di wilayah sekitarnya selalu memandang tempat ini sebagai semacam perlindungan yang luar biasa. Tentu saja, permukaan mewah distrik itu menutupi sudut-sudutnya yang tersembunyi, tanpa cahaya. Tempat dengan penampilan seperti surga seringkali juga memiliki banyak kegelapan yang menyertainya. Perbuatan yang syarat dengan kotoran dan kedengkian terjadi di sini, sama seperti yang mereka lakukan di tempat lain. Namun, pembudidaya pengembara masing-masing mengikuti jalan mereka sendiri. Tidak ada yang peduli dengan nasib orang lain. Untuk seorang kultivator pengembara, siapapun yang tidak mereka kenal dianggap sebagai pejalan kaki. Karena itu, distrik Laut Azure sebenarnya adalah tempat yang agak tanpa hukum. Beberapa memperoleh uang dan ketenaran di sini sementara yang lain menemui ajal mereka. Sekarang, Ling Su dan Ling Huier sudah tinggal di sini selama 3 hari. Selama 2 hari pertama, Ling Su membawa putrinya ke jalan-jalan terdekat untuk mengumpulkan informasi secara pribadi. Namun, dia lebih berhati-hati kemarin dan hari ini. Pengalaman duniawinya memberitahunya bahwa mereka sedang diawasi. Hari ini dia sepenuhnya berniat untuk tinggal di dalam penginapan tanpa melangkah keluar. Ya, distrik Laut Azure memang memiliki hal-hal tertentu yang lebih baik tidak terlihat, tetapi masih ada beberapa prinsip dasar yang dipatuhi semua orang. Penginapan, setidaknya, aman. Ling Huier sedikit bosan dengan itu semua. Ayah,
kita sudah dijejali di penginapan sepanjang hari. Ini sangat membosankan. Plus, bagaimana kita akan menemukan berita tentang kakak laki-laki Jiang dan kakak perempuan seperti ini? Dia mengerucutkan bibirnya. Ling Su tahu sifat putrinya dengan baik. Dia memang tipe orang yang merasa sulit untuk hanya duduk diam di sebuah penginapan. Tetapi orang tua seperti dia tahu bahwa situasi di dalam distrik Laut Azure itu rumit, lebih dari yang terlihat pada pandangan pertama. Huier, jangan terlalu berubah-ubah. Ini bukan domain segudang. Dengan sedikit kekuatan yang kita miliki, paling-paling kita bisa dianggap kelas menengah ke bawah. Aku tidak bisa membuatmu tetap aman jika muncul masalah. Tidak mungkin hal-hal seburuk yang kamu katakan, ayah. Ling Huier berulang kali menarik lengan ayahnya. Kita bisa keluar di siang hari dan kembali sebelum malam tiba. Itu akan baik-baik saja. Itu bukan hari pertama Ling Su menjelajahi dunia, dan dia jauh lebih bijaksana daripada putrinya. Jika dia tidak memperhatikan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah, dia tidak perlu berhati-hati. Huier, kapan ayah menyakitimu? Dia dengan sabar menjelaskan, aku ingin menemukan adikmu lebih dari siapapun. Tapi aku telah melintasi lebih banyak jembatan daripada jalanmu. Pasti ada yang salah. Mari kita berbaring sebentar, kita bisa melihat-lihat setelahnya. Ling Huier tidak senang dengan penolakan ayahnya untuk mengalah dan duduk dengan gusar. Huier, kamu. Mereka sedang mengobrol ketika serangkaian langkah kaki terdengar di lorong. Seorang petugas di penginapan mengetuk pintu mereka. Pelanggan, kristal yang Anda berikan kepada kami hampir habis. Jika Anda tidak memberi kami pembayaran lebih lanjut, Anda harus mengosongkan kamar Anda antara pukul 11 dan 1. Ling Su mengerutkan kening ketika mendengar pengumuman itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Mereka telah menghabiskan hari-hari yang panjang di jalan selama beberapa hari terakhir ini. Untuk menghindari penyelidikan dan pengejaran Eternal Celestial Capital, mereka telah mengambil banyak jalan memutar. Untungnya, ibu kota surgawi abadi telah mengejar Jiang Chen. Orang-orang seperti duo ayah dan anak Ling tidak memiliki tempat di daftar buronan kota, dan mereka berhasil lolos ke Velurium Capital. Namun, jalan mereka bergelombang, dan mereka tidak menonjolkan diri. Mereka tidak memiliki cara nyata untuk menghasilkan uang. Karena itu, kristal mereka dengan cepat habis. Mereka baru berada di Velurium Capital selama 3 hari, tetapi mereka telah mencapai sisa dana mereka. Asumsi awalnya adalah bahwa mereka akan dapat tinggal di Velurium selama 2 minggu atau lebih, kemudian menemukan beberapa misi untuk menjaga diri mereka tetap bertahan. Tetapi baru setelah mereka benar-benar tiba di Velurium Capital, mereka menemukan kenaifan mereka sendiri. Penginapan di dalam ibu kota jauh lebih mahal daripada yang di luar. Bahkan 3 atau 4 kali lebih banyak. Namun, penginapan di sini jauh lebih aman. Saat tinggal di sini, tidak perlu khawatir seseorang menyerang mereka di tengah malam. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi di Velurium Capital. Jika hal seperti itu terjadi, penginapan yang bersangkutan akan segera ditutup. Namun, terlepas dari manfaat keamanannya, harga akomodasi cukup tinggi untuk membuat jantung Ling Su meneteskan darah. Permintaan petugas untuk pembayaran tambahan yang diperlukan hanya memperburuk kecemasannya. Dia ingin berlindung di sini sampai debu mereda, tetapi kemalangan datang berpasangan. Bukannya mencari tempat berteduh, dia malah akan diusir dari penginapan. Ling Huier menunjukkan sikap yang lebih ceroboh. Dia sama sekali tidak sedih dengan berita itu, dan matanya yang besar berbinar. Ayah, kita tidak punya uang lagi, jadi bagaimana kita bisa tetap tinggal di sini? Mari kita pergi mencari misi dan bertanya-tanya sementara itu. Dia menghela nafas pelan, sepertinya mengingat sesuatu. Aku ingin tahu apakah kakak senior Jiang sudah sampai di sini. Apakah kakak perempuannya bertemu dengannya? Aku benar-benar ingin tahu. Wajah Ling Su penuh dengan kekhawatiran. Dia melihat keluar dengan khawatir, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tanpa uang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa di Velurium Capital. Jika mereka tidak bisa tinggal di penginapan pada malam hari, maka keselamatan mereka tidak lagi terjamin. Huier, ayo kemasi barang-barang kita. Kami pergi dengan tenang. Dia tidak punya pilihan lain. Kenapa kita harus pergi dengan tenang? Ling Huier melebarkan matanya. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah benar-benar perlu bagi kita untuk menyelinap seperti itu? Petik 2. Huier, kita tidak berada di istana pil regal lagi. Ling Su tertawa masam. Kami tidak bisa mudah terlihat.
Ini salahku karena memanjakanmu ketika kamu masih kecil, jika kakakmu ada di sini, kamu bahkan tidak akan berpikir dua kali untuk mendengarkannya. Ling Huier terkikik. Ayah, jika kamu sekuat saudara perempuan, bagaimana aku bisa hidup dengan kalian berdua? Keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di penginapan tanpa lebih banyak uang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ling Su tidak punya solusi yang lebih baik selain mengemasi tasnya dan mencoba menyelinap keluar. Mereka tidak terlalu jauh dari penginapan ketika sepasang mata di sudut melihat mereka. Itu segera melesat mundur ke dalam kegelapan. Ling Su adalah orang yang suka bepergian dan memiliki banyak pengalaman yang sepadan. Intuisinya sangat bagus dalam situasi ini. Merasakan sesuatu, dia menarik Ling Huier ke arah yang berlawanan dan bergerak untuk mempercepat langkah mereka. Huier, ayo pergi ke sini. Meskipun Ling Huier cukup tumpul, kewaspadaan ayahnya mengekang sifat anehnya di saat yang panas. Dia mengikutinya dari belakang. Dalam waktu singkat, beberapa kuda menyerbu dari arah berlawanan yang mereka tuju. Ling Su buru-buru menarik Ling Huier ke sisi jalan, bersiap untuk membiarkan mereka lewat. Namun, mereka jelas menjadi sasaran kuda-kuda itu, ketika kuda-kuda dan penunggangnya berhamburan saat mencapai sisi duo ayah dan anak Ling, mengelilingi pasangan itu. Wajahnya menegang, Ling Su menggeram dengan suara rendah, "Teman-teman, kita tidak saling mengenal. Kenapa kamu menghalangi jalan? Hahaha, kamu tidak mengenal kami, kan? Jadi kamu tidak ingat meminjam uang dari kami, kentut tua. Anda telah menghindari kami selama beberapa bulan terakhir ini, tetapi akhirnya tidak lagi." Petik 2. Tidak perlu basa-basi. Hutang harus dibayar. Anda tidak dapat pergi hari ini tanpa membayar kami baik pokok maupun bunganya. Para pembudidaya mengembangkan cambuk berkuda di tangan mereka. Dengan sikap kejam dan penampilan serakah, mereka tampak keras kepala. Hati Ling Su jatuh. Dengan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa orang-orang ini sengaja berkelahi? Saya pikir Anda salah orang. Saya tidak pernah meminjam uang dari siapapun di sini. Jika Anda ingin hutang Anda dilunasi, mengapa Anda meminta saya untuk uang? Meskipun dia tahu itu hanya tuduhan palsu, Ling Su tidak ingin langsung menuduhnya. Dari apa yang dia lihat, dia tidak bisa menandingi satu pun dari para pembudidaya ini. Akan sangat mudah bagi para pria untuk mengalahkan mereka. Hahaha, orang yang salah. Pria kekar di kepala kelompok itu terkekeh. Kami telah melakukan ini selama beberapa ratus tahun, dan Anda mengatakan bahwa kami salah orang. Kamu pasti bercanda. Kamu ingin mengingkari hutangmu, Pak Tua. Tentu saja, kamu bisa melakukan itu, selama kamu memberi kami gadis itu sebagai jaminan. Itu akan membuat kita nyaris tidak seimbang. Hati Ling Su bergetar, itu seburuk yang dia pikirkan. Dia pernah merasakan seseorang melongo melihat putrinya sebelumnya, tetapi dari kelihatannya, masalah tidak dapat dihindari. Utang yang mereka bicarakan hanyalah tipuan, Ling Huier yang benar-benar mereka kejar. Wajah kekanak-kanakan Huier bengkak dan merah. Bukankah kalian tidak masuk akal? Dia berteriak dengan marah. Kapan kami meminjam uang darimu? Ho, gadis itu sedikit pemarah. Memiliki sisi liar bahkan lebih baik. Kamu tidak bisa keluar dari membayar hutangmu, gadis kecil. Ling Huier belum pernah bertemu orang yang tidak masuk akal seperti orang-orang ini sebelumnya. Dia terdiam, pipinya memerah karena marah. Menarik putrinya ke belakang, Ling Su berbicara padanya dengan nada pelan. Huier, orang-orang ini di sini untuk membuat masalah. Mereka di sini untukmu. Ayah akan menahan mereka sebentar. Dalam kekacauan yang terjadi kemudian, Anda harus keluar dari sini. Ingat, lupakan aku. Lari saja secepat mungkin. Meskipun Ling Huier tidak peka, sekarang bahkan dia tahu apa niat pria-pria ini. Hatinya sangat marah sekaligus menyesal. Dia seharusnya tidak menyebut ayahnya terlalu berhati-hati, kekhawatirannya sepenuhnya beralasan. Ayah, Huier pasti tidak akan meninggalkanmu. Kami akan melawan mereka jika perlu. Bagaimana mungkin hukum tidak ditegakkan di Velurium Capital? Saya tidak percaya. Ling Huier mendengus. Bab 834, membuat masalah di depan umum. Para pembudidaya yang menunggang kuda tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar nada bicara Ling Huier. Dengan ekspresi berlebihan, mereka terhuyung-huyung ke sana kemari, tubuh mereka bergoyang dari sisi ke sisi. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hukum, salah satu dari mereka terkekeh, mencengkeram bagian belakang kudanya.
Apa hak dua semut kecil untuk berbicara tentang hukum di sini, di Velurium Capital? Wens, biarkan aku mengajarimu seperti apa sebenarnya hukum di sini, kan? Kultivator lain berkuda ke arah mereka sambil tertawa, meraih dada Ling Huier dengan sapuan satu tangan. Wajah cantik Ling Huier menjadi pucat. Ling Su melihat celah dalam aksi dan membalas dengan blok, menangkis lengan orang lain dengan tangannya sendiri. Kamu ingin mati, bukan? Penyerang dengan marah berteriak setelah dicegat. Dia mengangkat cambuk di tangannya dengan gerakan buas. Itu berayun di udara seperti ular yang terbang di air, berniat menyerang kepala Ling Su. Harus tidak hanya melindungi putrinya tetapi juga menghindari pukulan itu, Ling Su mendapati dirinya dalam posisi yang sulit. Marah dengan prosesnya, Ling Huier menghunus pedang pendeknya dan menebas ke arah cambuk. Minggir, gadis. Pria itu ternyata jauh lebih kuat dari Huier dan menjatuhkan pedangnya dengan satu ikal cambuknya. Ling Huier merasakan lengannya berdenyut-denyut, tubuhnya gemetar seolah-olah dia menerima sengatan listrik. Saat berikutnya, dia tergeletak di tanah, tidak mampu bergerak. Cambuk pria itu, bagaimanapun, masih memiliki sisa momentum. Itu menabrak secara brutal ke wajah Ling Su. Retakan, suara cambuk itu renyah dan terdengar. Pukulan itu segera meninggalkan luka yang dalam, memperlihatkan tulang di bawahnya. Melakukan paksaan karena kamu tidak bisa membayar, Pria itu menyeringai sinis. Tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah, dia mengayunkan lagi ke kepala Ling Su dengan cambuknya. Serangan ini lebih ganas dari yang terakhir. Jika terkena, kepala Ling Su pasti akan terlempar. Ling Su buru-buru berusaha menghindari serangan itu. Meskipun dia cepat, cambuk pria itu lebih cepat. Tampaknya tak terhindarkan bahwa cambuk itu akan terhubung dengan targetnya. Tiba-tiba, sebuah suara merobek udara, peluit batu, memantul dari cambuk. Proyektil yang tak terduga itu mengalihkan banyak dampak dan arah cambuk, menyebabkan cambuk itu sedikit membelok ke samping. Memanfaatkan kesempatan ini, Ling Su menghindari serangan fatal tepat pada waktunya. Dengan serius memperhatikan kemampuan musuhnya, dia berlari cepat ke arah putrinya. Menarik keluar pedangnya, dia berdiri di depannya dengan protektif. Pria kekar itu berniat melakukan cambuk untuk membunuh Ling Su, tetapi batu itu muncul entah dari mana dan menggagalkan rencananya. Wei Hao, siapa yang menyabotku seperti ini? Pria itu meraung dengan ganas ke udara. Cambuk masih di tangan. Rekan-rekannya juga naik di kedua sisinya, dengan marah mengamati sekeliling. Jelas, orang-orang ini terbiasa merajalela di sekitar bagian ini. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan memiliki keberanian untuk menyebabkan masalah bagi mereka di depan umum. Seorang pria berambut merah berjalan dari seberang jalan, sikapnya acuh tak acuh. Tuan-tuan, hidup dan biarkan hidup. Dia memberi hormat dengan kepalan tangan kepada mereka yang berkumpul. Berapa banyak uang yang mereka berutang? Pria kekar itu adalah pemimpin kelompok yang tidak salah lagi. Kau yang baru saja memotretnya. Dia memelototi pria berambut merah, matanya mengancam. Pria berambut merah itu tampaknya memiliki sikap alami seperti mayat, wajahnya benar-benar tanpa emosi. Ya, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pria kekar itu bertanya dengan tajam. Aku tahu. Pria berambut merah itu sepertinya mengabaikan taktik intimidasi dan aura ancaman lawannya. Jika kamu tahu, maka kamu juga harus tahu bahwa tidak ada yang memasukkan hidung mereka ke dalam bisnis Myriad Snake Gang di sini di distrik Laut Azure. Kamu tidak terlihat seperti seseorang dengan 3 kepala dan 6 tangan, Pria kekar itu melihat pria berambut merah itu ke atas dan ke bawah, suaranya menjadi lebih suram setiap detik. Mengapa Anda tidak memberitahu saya berapa banyak uang yang mereka miliki? Pria berambut merah itu tidak berniat berbelit-belit. Siapa mereka bagimu? Anda ingin membayar untuk mereka. Apakah kamu bahkan punya uang? Pria kekar itu menyeringai. Mari kita dengar jawabanmu dulu. Pria berambut merah itu berkata dengan dingin. Baik, jarang sekali menemukan pahlawan sepertimu yang mau menjadi orang Samaria yang baik hati, terutama di distrik Laut Azure. Ini adalah sesuatu yang baru. Aku akan memberimu kesempatan. Dia meminjam 1 juta batu roh suci tingkat tinggi dari kami. Sekarang setelah jangka waktu yang begitu lama telah berlalu, dia perlu membayar 3 juta batu untuk pokok dan bunga. Pria kekar itu mengulurkan 3 jari. Jika Anda memberi kami 3 juta batu roh suci atas nama mereka, saya akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Pria berambut merah itu mengerutkan alisnya. 3 juta jelas lebih dari yang dia duga.
Saat ini, Ling Su telah pulih dari keterkejutan dari pengalaman mendekati kematiannya. Aku tidak tahu betapa sombongnya kalian, orang-orang geng segudang ular di Velurium Capital, dia memprotes dengan keras. Anda mengatakan bahwa saya meminjam uang dari Anda, tetapi tidak ada bukti bahwa saya pernah melakukannya. Apakah Anda hanya mengambil orang acak dari jalan dan mengatakan bahwa mereka berutang uang kepada Anda? Dan jika mereka tidak dapat membayar, Anda akan menahan mereka sebagai gantinya. Apakah Anda penagih utang atau perampok? Ibu kota tidak bisa membiarkan orang jahat sepertimu mengamuk di tempat terbuka seperti ini. Saya tidak percaya. Ling Su telah melihat hal serupa terjadi pada orang lain di masa lalu, tetapi dia tidak pernah secara pribadi menjadi korban penipuan terang-terangan seperti itu. Dan jumlah yang begitu besar juga. Dia tahu bahwa jika hutang itu dibuktikan, tidak mungkin untuk membatalkan selama sisa hidupnya. Putrinya akan dibawa pergi juga, dan hal-hal buruk pasti akan terjadi padanya. Dia benar-benar tidak bisa duduk diam dan membiarkan hal seperti itu terjadi. Melihat bagaimana orang lain bersedia maju dan membelanya, Ling Su harus dengan lantang menyatakan ketidakbersalahannya. Kami orang-orang geng ular segudang selalu melakukan transaksi yang jujur. Kami meminjamkan uang kepada Anda karena kami mempercayai Anda, itulah sebabnya tidak ada slip pinjaman. Kami tidak berharap Anda menjadi ular yang licik dan secara terang-terangan menyangkal hutang Anda. Pria kekar itu mengejek, berbalik untuk menatap pria berambut merah itu. Tuan, kami tidak menentang Anda datang membantu mereka. Namun, jika Anda tidak dapat membayar, silakan menyingkir. Pria kekar itu telah memperhatikan kekuatan yang mengesankan dari lawannya yang berambut merah. Meskipun dia dan anak buahnya mampu mengalahkan pria itu, mereka mungkin harus membayar harga tertentu untuk melakukannya. Karena itu, dia telah memilih untuk mundur selangkah demi tujuan yang berbeda. Dia tidak ingin berurusan dengan pria berambut merah untuk saat ini. Lebih baik mengurus dua ayah dan anak itu terlebih dahulu. Pria berambut merah itu bisa diselamatkan untuk nanti, ketika lebih banyak anggota geng hadir. Mereka kemudian bisa memberinya pelajaran tentang apa yang terjadi ketika Anda membela orang lain di distrik Laut Azure. Pria berambut merah menggelengkan kepalanya secara mekanis. Jika Anda tidak memiliki slip pinjaman, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa mereka berutang uang kepada Anda? Itu tidak masuk akal. Apa sekarang? Nada bicara pria kekar itu berubah dingin. Apakah kamu mengatakan kamu ingin mengajari Myriad Snake Gang bagaimana kita harus berbisnis? Rekan senegaranya di belakangnya juga sangat marah. Kamu sebaiknya mengambil jalan keluar yang mudah selagi kamu masih bisa. Apa yang terjadi di sini bukan urusanmu. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, enyahlah. Jangan campuri urusan geng kami. Jika tidak, jangan salahkan Myriad Snake Gang karena tidak memberimu wajah apapun. Aku tidak tertarik dengan semua itu, pria berambut merah itu tersenyum tipis. Namun, aku juga tidak akan membiarkanmu menipu teman-temanku di sini. Teman-teman, kau berbohong di depan kami, bukan? Kamu tidak terlihat seperti teman bagiku. Petik 2. Hah, kamu punya terlalu banyak teman. Apakah semua orang di luar jalan adalah temanmu? Pria berambut merah itu menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Saya tidak berhak mempertanyakan bagaimana Anda berbisnis, jadi Anda juga tidak berhak mempertanyakan bagaimana saya berteman. Kamu, wajah pria kekar itu menjadi gelap. Jadi, kamu bertekad untuk memasukkan hidungmu ke dalam ini. Saudara besi, jangan buang kata-kata lagi dengannya. Jika dia ingin menjadi pria yang lebih baik, kami akan memotongnya. Sejak kapan kita mengizinkan sampah seperti dia untuk berbicara tentang apa yang dilakukan geng kita? Ya, bunuh dia. Para penunggangnya terpojok dan kehabisan darah. Pria berambut merah tidak akan memilikinya. Betapa mengesankan dan ganas. Jika saya tidak tahu Anda adalah geng ular segudang, saya akan berpikir bahwa Anda adalah beberapa faksi di bawah salah satu kaisar. Pria kekar itu tidak mengharapkan kata-kata itu, dan merasa sulit untuk menilai latar belakang pria berambut merah itu. Siapa kamu sebenarnya? Seorang pria tanpa nama, itu tidak cukup penting untuk disebutkan. Pria berambut merah itu menjawab dengan tenang. Kamu bilang kamu orang yang tidak memiliki nama, namun kamu ingin menempelkan hidungmu di tempat yang bukan tempatnya. Pikirkan urusanmu sendiri. Pria kekar itu memiliki firasat bahwa pria berambut merah itu mungkin memiliki semacam dukungan. Akan lebih baik untuk menghindari konflik dengannya. Geng ular segudang benar-benar tidak memiliki siapapun untuk ditakuti di distrik Laut Azure, tapi tetap saja.
Ini bukan sesuatu yang saya senang lakukan, saya jamin. Tetapi jika saya tidak bertindak, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi pada saya. Namun, apapun itu akan lebih buruk bagimu. Pria berambut merah itu sama datarnya seperti biasanya. Sesuatu yang mengerikan, dan itu akan lebih buruk bagi kita. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Anda berbicara tentang pertandingan besar, tetapi dapatkah Anda mendukungnya dengan tindakan Anda? Hati-hati jangan sampai lidahmu terluka. Melukai lidahmu bukanlah masalah besar, tapi melukai kepalamu, yah, maka selesailah, pria berambut merah itu berkomentar sinis. Jadi, kamu berniat ikut campur dalam urusan orang lain, kalau begitu. Pria kekar itu sudah kehabisan kesabaran. Ini bukan urusan orang lain. Bisa dibilang itu sangat penting bagiku, kata pria berambut merah itu. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi sekarang dan menghindari membuat ini lebih buruk untuk dirimu sendiri. Semakin besar keributan, semakin banyak masalah yang akan Anda hadapi. Petik 2. Cek. Apakah kamu mengancam kami? Lelucon apa? Adakah seseorang yang cukup berani untuk menantang geng segudang ular di distrik Laut Azure? Pria berambut merah itu tidak menghiraukan sikap angkuh mereka. Dia tidak bergerak sedikit pun. Seperti paku, dia terjepit dengan aman ke sisi jalan, menempatkan dirinya di depan duo ayah dan anak Ling. Sekarang, Ling Su telah membantu putrinya bangkit kembali. Dia berjalan menuju pria berambut merah itu. Terima kasih atas kesopananmu, teman. Saya sangat menghargai. Apakah nama belakangmu Ling? Pria berambut merah itu tiba-tiba menyela. Ling Su berhenti, tidak yakin apakah pria itu teman atau musuh. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Jika demikian, saya akan menangani hal-hal di sini. Jika tidak, aku akan pergi. Pria berambut merah itu sepertinya menggunakan nada yang sama untuk berbicara kepada semua orang, baik itu teman atau musuh. Hati Ling Su berkobar dengan kecemasan. Setelah ragu-ragu, dia mengangguk. Ya, itu nama keluargaku. Kalau begitu aku sudah mendapatkan pria yang tepat, kan? Duduklah, pria berambut merah itu memberi isyarat dengan kepalanya. Jangan khawatir, pemerasan mereka tidak akan berhasil di sini. Sebaliknya, sesuatu yang buruk akan segera menimpa mereka. Duo ayah dan anak Ling bertukar pandang, berbagi perasaan tidak percaya yang sama. Mereka tidak mengenal bangsawan di Velurium Capital, dan mereka tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Tapi dari kelihatannya, seseorang malah mengenal mereka dan sangat ingin membantu mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, dermawan misterius mereka jelas menonjol. Sama terkenalnya dengan Myriad Snake Gang secara lokal, geng itu benar-benar diabaikan. Bab 835, Geng Ular Segudang di Lutut Mereka. Seseorang harus mengakui bahwa kepanikan rambut merah telah mempengaruhi kepercayaan diri mereka sampai batas tertentu. Namun, Geng Ular Segudang telah bercokol di distrik Laut Azure selama bertahun-tahun, dan juga memiliki pendukung yang kuat untuk diandalkan. Hal-hal mungkin berbeda di tempat lain, tetapi di dalam distrik Laut Azure, sebenarnya tidak banyak orang yang berani mencampuri urusan mereka. Bahkan jika ada, mereka tahu masing-masing dari mereka. Bisnis Geng Ular Segudang sangat kompleks. Mereka memiliki koneksi yang sah dan ilegal, dan semua orang di geng adalah orang yang cerdas. Mereka jelas tahu perbedaan antara seseorang yang bisa mereka sakiti dan yang tidak. Tapi pria berambut merah di depan mereka ini sama sekali tidak dikenalnya. Melihat lebih dekat, pakaiannya juga tidak terlalu mengesankan, jadi dia jelas bukan seseorang dari faksi yang kuat. Bahkan jika seseorang seperti itu memiliki beberapa trik di lengan baju mereka masih tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Myriad Snake Gang. Jadi, cukup marah untuk kehilangan kesabaran, pria kekar itu menatap pria berambut merah itu dengan tatapan dingin. Tuan, karena Anda telah pergi dan terjebak dalam bisnis yang tidak melibatkan Anda tidak dapat menyalahkan kami karena bersikap kasar. Pria kekar itu mengangkat tangannya, mengirimkan kembang api ke langit. Begitu dia melihat kembang api, pria berambut merah itu tahu bahwa sekelompok orang di depannya ini memanggil teman mereka. Dengan sedikit perubahan dalam ekspresinya dan senyum dingin mengambang di bibirnya, dia berkata, apakah itu berarti gengmu bertekad untuk membuat keributan besar? Tuan, karena Anda ingin bermain sebagai pahlawan, maka sebaiknya kita bermain bersama dan menjadikannya tontonan. Orang kekar itu melambaikan tangannya dengan tawa jahat. Beberapa pengendara menyebar dan mengepung mereka.
Senyum mengejek muncul di wajah si rambut merah. Jadikan itu tontonan. Saya hanya khawatir Anda tidak akan mampu membelinya nanti. Petik 2. Puff. Di distrik Laut Azure, sangat sedikit yang tidak mampu dilakukan oleh geng kita. Beberapa dari mereka saling memberi isyarat dengan mata mereka dan mengepung ketiganya, tetapi tidak segera bertindak. Rencana awal mereka adalah menangkap ayah dan anak Ling, dan menjual mereka sebagai budak. Seorang kultivator pengembara seperti Ling Su akan mendapatkan harga yang layak, tetapi tidak terlalu banyak untung. Di sisi lain, sosok Ling Huier adalah kedudukan tertinggi. Dia akan menjadi komoditas panas di pasar budak, dan memberi mereka banyak uang. Geng ular segudang sering melakukan bisnis yang curang dan tidak bermoral. Hanya saja, mereka memiliki banyak trik, dan mereka memiliki penilaian yang tajam. Mereka hampir selalu memilih target mereka dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa pasangan itu tidak terbiasa dengan ibu kota, dan mereka sama sekali tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Mereka berlarian seperti ayam tanpa kepala begitu mereka tiba di distrik. Orang-orang seperti itu adalah target favorit geng. Tidak ada pondasi, tidak ada sambungan, dan juga tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, seorang wanita muda dengan sosok Ling Huier adalah mutiara di antara mutiara. Geng ular segudang telah melakukan bisnis ilegal selama bertahun-tahun. Penilaian mereka cukup akurat di area itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan menderita akibat negatif apapun yang berlaku terhadap pasangan itu. Jadi selama beberapa hari terakhir ini, mereka menghabiskan waktu mengawasi target mereka, bersiap untuk beraksi ketika ada kesempatan. Mereka tidak menyangka Ling Su begitu waspada dan bersembunyi di sebuah penginapan. Bahkan myriad Snake Gang tidak berani menyerang ke dalam. Baru setelah mereka kehabisan batu roh dan dipaksa meninggalkan penginapan barulah geng menemukan kesempatan yang mereka inginkan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliar mereka bahwa seorang pria berambut merah akan muncul di sepanjang jalan dan memainkan peran sebagai pahlawan. Di distrik Laut Azure, tidak ada yang akan menyelidiki bahkan jika mereka menemukan seorang kultivator setengah mati di jalanan. Hubungan antara pembudidaya pengembara paling longgar, jadi siapa yang peduli dengan hidup atau mati orang lain? Terus terang, itu bukan urusan mereka. Justru karena sebagian besar pembudidaya pengembara memiliki sikap ini, geng segudang ular dapat beroperasi dengan lancar dalam bayang-bayang begitu lama. Mereka belum pernah menghadapi perlawanan apapun, dan mereka hampir tidak pernah menemui kegagalan. Tidak lama setelah kembang api meledak di langit, suara banyak pria dan kuda yang bergegas ke posisi mereka memenuhi udara. 100 orang atau sekitar itu berkumpul di sekitar mereka. Yang memimpin mengenakan armor skala seluruh tubuh. Dia memakai sepasang mata segitiga yang cukup menyeramkan untuk memberikan perasaan yang menakutkan. Pria ini adalah salah satu wakil ketua geng. Wakil Bosma, kami saudara-saudara meminta pelunasan kepada kreditur ini ketika pria berambut merah ini datang untuk menghentikan kami. Dia sudah mati karena bentrok dengan geng kita. Siapakah Anda, tuan yang baik? Dari rumah atau sekte mana Anda berasal, teman? Wakil Bosma tidak bertindak sembarangan. Mata segitiganya sedikit menyipit saat dia memeriksa pria berambut merah itu. Aku bukan temanmu, jadi tidak perlu bersikap ramah. Nada rambut merah itu singkat. Dia tidak memiliki semua itu. Dengan sekejap, wakil Bosma mengukur si rambut merah ke atas dan ke bawah. Dia benar-benar merasa sedikit tidak yakin. Biasanya, tidak ada orang penting yang mau repot-repot turun ke distrik Laut Azure. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan membawa rombongan besar dan dalam kemeriahan besar. Anda bisa mengenali mereka dari jarak bermil-mil. Sementara itu, pria berambut merah itu tidak terlihat seperti seseorang dari klan yang hebat. Tingkah lakunya tampak tidak aktif. Dia jelas tidak memiliki kaitan dengan sekte besar atau rumah perkasa. Sebaliknya, itu lebih dekat dengan seorang kultivator yang berkeliaran. Tetapi bagi seorang kultivator pengembara untuk mencoba dan menghadapi myriad Snake Gang di dalam distrik Laut Azure, apakah orang ini ingin mati? Berapa banyak orang yang telah dinilai wakil pemimpin setelah beberapa dekade di distrik ini? Terlepas dari hal lain, matanya tajam. Dia bisa tahu pada pandangan pertama bahwa orang berambut merah ini memiliki tata krama seorang kultivator yang berkeliaran, sesuatu yang sulit untuk disembunyikan. Dia jelas bukan seseorang dari faksi yang kuat. Dengan pertimbangan ini, wakil Bosma sekarang tahu di mana dia berdiri. Pak, jika Anda bersikap tidak ramah, maka Anda tidak mempermalukan geng kami.
Di distrik Laut Azure, geng kami tidak akan menunjukkan wajah apapun kepada seseorang yang tidak memberi kami apapun. Petik 2. Si rambut merah mengangkat bahu, tampak bingung. Tapi aku tidak pernah memintamu untuk memberiku wajah. Melihatnya bermain bodoh, Wakil Bosma tentu saja marah. Jika saya tidak salah, Anda hanya seorang kultivator yang berkeliaran. Atau apakah Anda pikir Anda dapat menantang geng kami dengan sedikit kultivasi yang Anda miliki? Petik 2. Si rambut merah mengangkat telinganya, ketidaksabaran tertulis di seluruh wajahnya. Apakah geng ular segudang sesuatu yang luar biasa? Marah, ekspresi Wakil Bosma langsung tenggelam mendengar kata-kata itu. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan kalau begitu. Melirik ke kiri dan ke kanan, dia memerintahkan, dapatkan mereka. Geng ular segudang selalu memerintah sebagai lalim di distrik Laut Azure. Belum lagi para pembudidaya yang berkeliaran, mereka bahkan tidak akan berkedip pada keturunan yang menantang dari klan besar jika yang terakhir menyembunyikan identitas mereka. Sebegitu suaranya jatuh, suara melengking menembus udara dari belakang mereka. Entah dari mana, panah melesat di udara seperti bintang jatuh. Terbang jauh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada panah biasa, anak panah itu mengenai anggota Myriad Snake Gang dengan kekuatan yang cukup untuk membuat mereka jatuh puluhan meter. Setelah tendangan voli pertama, anak panah datang dengan cepat dan keras seperti hujan monsun yang menggelegar. Suara tapak besi di atas batu ubin bergema di udara saat pengendara lapis baja tampaknya datang menyerbu entah dari mana dengan momentum yang menakjubkan. Saat panah mereda, para pejuang, yang duduk di atas kuda putih, naik, membentuk barisan yang teratur di sekitar mereka. 3.000 penunggang penuh, agung seperti harimau ganas, membuat kehadiran mereka diketahui. Sebuah bendera berkibar tertiup angin, menggambarkan seekor naga melingkar memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Penjaga lapis baja naga melingkar. Bagi mereka yang akrab dengan Velurium Capital, siapa yang akan gagal mengenali penjaga pribadi klan naga melingkar? Begitu mereka melihat bendera ini, semua orang menyadari bahwa ini adalah penjaga istana klan naga melingkar. Terlepas dari 7 kaisar besar, ini adalah kekuatan terbesar di ibu kota. Adapun pasukan pribadi dari 7 kaisar besar, mereka hampir tidak pernah menginjakkan kaki di ibu kota, sehingga pengawal lapis baja naga melingkar bisa dicap sebagai kekuatan paling kuat di ibu kota. Klan naga melingkar tidak menonjolkan diri selama beberapa tahun terakhir ini. Pegangan mereka di ibu kota telah sedikit melemah. Tapi dengan jatuhnya klan Majestic, klan naga melingkar bersinar terang sekali lagi. Itu mengingatkan semua orang bahwa klan nomor 1 masih klan nomor 1. Situasi di ibu kota belum berubah. Distrik Laut Azure adalah tempat berkumpulnya para pembudidaya pengembara, tempat klan besar dan keluarga bangsawan jarang terlibat. Tapi itu tidak berarti bahwa distrik ini dibiarkan merajalela. Sebagai klan besar nomor 1 di seluruh ibu kota, pasukan klan naga melingkar bisa pergi tanpa hambatan kemanapun di ibu kota. Terus terang, distrik Laut Azure mungkin adalah rumah bagi para pembudidaya pengembara yang tak terhitung jumlahnya, dan faksi-faksi yang mereka hasilkan, tapi itu masih merupakan area marginal dibandingkan dengan ibu kota secara keseluruhan. Klan besar dan rumah bangsawan tidak kekurangan kekuatan untuk ikut campur, mereka hanya tidak memiliki keinginan untuk melakukannya. Melihat bendera klan naga melingkar muncul di tempat ini, para pembudidaya berkeliaran yang menonton pertunjukan semuanya tercengang. Sudah lama sejak faksi besar secara terbuka datang ke distrik Laut Azure. Kali ini, klan naga melingkar telah membuat penampilan yang mencolok, bahkan menggunakan pengawal lapis baja naga melingkar. Sepertinya target mereka adalah Myriad Snake Gang. Wakil Bosma juga tercengang ketika dia melihat pengawal lapis baja naga melingkar tiba. Dia tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Senyum pria berambut merah itu tidak simpatik. Aku mendesakmu untuk tidak membuat keributan besar. Semuanya pasti berantakan sekarang, bukan? Omong-omong, hati Wakil Bosma juga berantakan. Persetan denganmu. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa kamu berasal dari klan naga melingkar? Untuk apa kamu berpakaian sebagai seorang kultivator pengembara? Jika saya tahu Anda berasal dari klan naga melingkar, saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun bahkan jika saya punya nyali 10 kali lipat. Seperti harimau dan naga, para penjaga naga melingkar mengepung tempat kejadian. Ketika pengepungan selesai, mereka membuka jalan dan 3 orang berjalan masuk. Jiang Chen menoleh kedua lainnya, Kakak Ji, Kapten Mo, kali ini aku berhutang padamu lagi. Haha,
Kamu dan aku adalah saudara, jangan bicara seperti orang asing. Orang yang berbicara adalah Tuan Muda Jisan. Dia mengipasi dirinya dengan kipas lipat dan berhenti di depan orang banyak. Lutut wakil bos Ma menjadi lemah. Dia tiba-tiba mengalami sedikit kesulitan untuk tetap berdiri. Dengan menjatuhkan diri, dia berlutut di tanah terlepas dari dirinya sendiri. Tolong, apakah dia masih akan bertindak sebagai tiran di depan klan nomor 1 di ibu kota? Jika mereka ingin menghancurkannya, mereka bisa memadamkan geng segudang ular 10 kali lipat dalam hitungan menit. Kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda, Tuan San. Little Ma mohon maaf karena tidak datang untuk menyambut Anda. Saya bersedia menerima hukuman apapun yang Anda inginkan, Tuanku. Wakil bos Ma sudah maju selama bertahun-tahun, tetapi dia tanpa malu-malu menyebut dirinya Ma kecil di depan Jisan, dan dia bahkan tidak merasa malu untuk itu. Menabrak, semua orang dari Myriad Snake Gang berlutut. Orang-orang ini biasanya mondar-mandir dan melakukan kejahatan yang tak terkatakan, tetapi pada akhirnya, mereka kuat melawan yang lemah dan lemah saat menghadapi yang kuat. Melihat pasukan dari klan naga melingkar, mereka semua ketakutan. Tidak sedikit pun sikap despotik dan merajalela mereka yang biasa ditinggalkan.